Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Sebenarnya kita ini mencari Tuhan karena apa? Apa karena kita berdoa sama Tuhan, kita ingin diberkati, kita ingin menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sesekali kita perlu datang kepada Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk menguji hati kita sampai kedalaman batin kita. Seperti Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan. Coba diuji sampai kedalaman batin kita. Benar gak selama ini yang kita perbuat, semua yang kita lakukan sudah menyenangkan Tuhan apa belum? Semua tindakan kita, motivasi kita, isi hati kita ini sebenarnya benar-benar mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Atau kita mencari keuntungan sendiri, mengatasnamakan Tuhan, pakai firman untuk kepuasan batin kita sendiri tanpa peduli dengan hati Tuhan. Kita ini mengkoreksi sampai kedalaman batin yang di dalam ini. Kita perlu izinkan Tuhan itu menguji hati kita, menguji kemurnian kita, menguji ketulusan kita. Apakah kita ini sungguh mencintai Tuhan atau sebaliknya? Atau sekedar mulut kita yang memuji Tuhan padahal hati kita jauh dengan Tuhan. Terlihat dari mana? Dari perbuatan kita. Mulut kita bisa ngomong muji Tuhan, ngangkat tangan, gemetar-gemetar, berdoa, teriak-teriak, melakukan aktivitas agamawi, pelayanan, tapi padahal hati kita jauh dari Tuhan. Kenapa kok hati kita jauh? Karena kita datang kepada Tuhan kalau ada butuh. Hari-hari biasa kita nggak butuh Tuhan lagi. Kita nggak pernah membangun keintiman, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah melakukan kebenaran, kita bertindak semau kita sendiri, berbuat semau kita sendiri. Ujung dari hidup kita hanya untuk kepuasan dan hawa nafsu kita sendiri. Hari ini, izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Kalau perlu diuji, dites. Diuji artinya dites. Benar nggak kemurnian hati kita? Benar nggak kita ini cinta Tuhan? Benar nggak kita ini benar-benar sungguh mengalami perubahan di dalam batin kita kan nggak butuh Tuhan? Itu perlu dites. Makanya perlu diuji. Barang yang terbaik, kendaraan yang terbaik harus diuji dulu keselamatannya. Mesinnya tangguh apa enggak? Semuanya diuji. Layak enggak? Diri kita ini benar harus diuji Tuhan. Diizinkan ujian itu, enggak semua orang mau diuji Tuhan. Karena ujian-ujian tersebut enggak enak buat daging. Orang maunya senangnya dinubuatin, didoain, diberkati kok. Tapi kalau kita hanya mengejar begitu, nanti ujung hidup kita nggak akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita itu pingin hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya setiap kita datang sama Tuhan, datang serahin hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, diserahin sama Tuhan. Bener nggak Tuhan? Nih coba, engkau tes, kau uji hatiku. Kadang nanti kita akan dibawa ke dalam mengalami persoalan, mengalami himpitan, tekanan. Reaksi kita ini benar-benar menjadi orang yang mencintai Tuhan apa tidak? Atau sekedar kita ini menjadi orang Kristen saja, padahal hati kita jauh dengan Tuhan. Tuhan harus berkuasa. Tuhan harus jadi yang utama. Tuhan harus menjadi yang pertama dalam hati kita. Waktu kita ini bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman, kita hidupin kebenaran, kita praktekkan kebenaran, kita cintai Tuhan, kita tempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam hati kita, otomatis Tuhan akan berkuasa dan bertahta memenuhi hidup kita. Sekalipun kita menghadapin apapun juga yang berat, reaksi pertama kali kita harus menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang mulutnya ngomong cinta Tuhan. Banyak orang kelihatannya mengasihi Tuhan, padahal dari praktek hidupnya tidak mencerminkan orang yang mengasihi Tuhan. Praktek hidupnya tidak mencerminkan orang yang mengasihi sungguh-sungguh, tetapi praktek hidupnya menjadi orang yang tidak melakukan kebenaran. Fisiknya sih ikut ibadah, fisiknya sih menjadi orang Kristen yang kelihatannya baik, KTP-nya pun juga jadi orang Kristen, percaya Tuhan. Hari Minggu ikut ibadah, tapi praktek hidup hari-harinya hatinya jahat di hadapan Tuhan. Hati kita kan harus murni di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Maka harus diizinkan iman kita, pengertian kita, pengetahuan kita, diizinkan Tuhan menguji. Benar nggak hatiku ini mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Benar nggak sih motivasi ke hatiku ini benar di hadapan Tuhan? Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku.
Selidikilah batinku dan hatiku. Bayangin, kalau kita ini mengizinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Jangan sampai didapatin kemunafikan, kepalsuan, motivasi busuk, motivasi jahat. Orang kalau ngomong, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini orang ini kalau tiap hari berdoanya seperti ini, benar-benar loh akan didapati menjadi orang yang berbeda loh. Orang-orang yang mengizinkan Tuhan, hidupnya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, karakternya berubah. Orang-orang model kayak begini akan jadi berkat. This real manifestasi dari karakter dan kelakuannya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang takut kalau baca ayat ini, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini setiap hari kita ketika datang kepada Tuhan. Kita harus datang membawa hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, mengizinkan Tuhan mengkorek sampai kedalaman batin kita. Jangan sampai didapatin motivasi jahat, motivasi palsu. Kalau kita melayani Tuhan saja, memiliki motivasi yang palsu, kita akan mencari keuntungan di dalamnya, pakai nama Tuhan. Kalau kita menjadi jemaat yang punya motivasi busuk, yang dikejarannya kelimpahan, berkat. Hidupnya nggak pernah diizinkan Tuhan mengkoreksi. Jadi yang dikejar ketika berdoa, ketika ibadah, hanya berkat, mengejar kelimpahan. Harusnya yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Kalau kita ini berjalan dalam kehendak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kesucian, Tuhan tuh pasti berkatin. Pasti Tuhan berkati. Tuhan pasti lindungin. Tuhan pasti bawa kita mencapai destinasi Tuhan. Motivasi yang di dalam ini loh yang harus benar setiap hari. Kenapa kita melakukan, untuk apa sebenarnya kita melakukan segala sesuatu. Sebenarnya hidup kita ini sudah mempermuliakan nama Tuhan atau belum? Tindakan kita selama ini sesuai dengan firman belum? Kata-kata kita ini selama ini sesuai firman atau belum? Coba kita setiap hari datang kepada Tuhan, mengkoreksi hati kita. Saya percaya kalau orang Kristen setiap hari mengizinkan Tuhan menyelidiki batinnya, menguji hidupnya, pasti orang Kristen ini akan memiliki kuasa dan otoritas. Sampai kedalaman hidupnya, praktik hidupnya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara ilahi. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Benar gak selama ini? Mata kita hanya fokusnya sama Tuhan, dan hidup kita ini berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Coba setiap hari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dengerin firman ini waktu saat teduh, waktu apapun. Coba koreksi sampai kedalaman batinmu. Tindakanmu selama ini sesuai kebenaran firman apa tidak? Atau malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kalau tindakan kita tidak benar, malah kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang, ya artinya kita perlu bertobat, kita perlu berubah. Kekristenan setiap hari harus bergaul dengan firman. Ketika kita bergaul dengan firman, kita mau belajar menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Semua tindakan kita, ucapan kita, keputusan kita ini sesuai dengan firman apa tidak. Atau benar-benar hati kita ini tertujunya sama Tuhan, atau tertuju kepada yang lain. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama loh. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas, kita melakukan apapun juga yang Tuhan percayakan dengan tanggung jawab. Tetapi hati kita tuh nempelnya sama Tuhan. Hati kita itu bergaul sama Tuhan. Otomatis kalau kita ini mengandalkan Tuhan dan bergaul sama Tuhan, ya Tuhan akan selidikin hatimu. Selama kita mencari Tuhan, Tuhan akan beresin hatimu. Tuhan akan luruskan perjalanan hidup kita kalau kita ini nempel sama Tuhan. Dan kita harus memiliki sikap hati yang benar, yang mau ditegur, yang mau dinasihatin, yang mau dibimbing, supaya tambah hari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Benar nggak? Selama ini mata kita fokusnya pada Tuhan, kasih setia Tuhan, dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Justru kalau kita nih dapatin hati kita ini masih jadi batu sandungan, kelakuan kita buruk, kita sering menyakitin hati pasangan kita, kata-kata kita menyakitkan, melukai banyak orang, ya kita harus bertobat dan berubah. Jangan terus merasa benar dengan cara pandangmu, dengan sikap hidupmu yang ngawur, yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kalau orang ini datang kepada Tuhan, kelakuannya pasti berubah. Kata-katanya berubah, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang yang ngaku cinta Tuhan, ngaku beribadah, ngaku
bergaul saat teduh, ikut ibadah, segala macam lah. Melakukan aktivitas kegiatan rohani. Tapi mulutnya jahat, kelakuannya busuk, sikapnya selalu menyakitkan dan merendahkan orang lain. Berarti ada yang salah dalam hidupnya. Perlu bertobat, perlu berubah, perlu berubah. Jadi kekristenan adalah perjalanan setiap hari bersama Tuhan. Berubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Ya memang kehidupan kita harus benar-benar menguduskan diri. Kalau kita ngumpul dengan penipu, lama-lama kita akan ketularan jadi penipu. Kalau kita ngumpul sama orang munafik, lama-lama kita akan ketularan jadi orang yang munafik. Kita kumpul sama pencemooh, kita akan menjadi pencemooh. Kita kumpul dengan penghujat, lama-lama kita akan menjadi penghujat. Kita kumpul dengan penjinah, lama-lama kita akan ikut berjinah. Karena pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Ya, kita harus ikutin itu. Benar nggak selama ini? Waktu aku kumpul dengan teman-temanku, mulutku ini ngomong kebenaran apa tidak? Tindakanku melakukan seperti yang Tuhan mau apa tidak? Ketika aku dengan kumpul-kumpul dengan komunitas-komunitas yang orang nggak kenal Tuhan, aku sudah menjadi contoh yang baik apa tidak? Atau aku malah nimbrung dengan mereka? Ya, percuma kalau kita ini kumpul dengan komunitas kita, mungkin komunitas apapun lah namanya yang banyak orang nggak kenal Tuhan. Tapi justru kata-kata kita persis seperti mereka. Justru harusnya kita menjadi garam. Kita berbeda, kata-kata kita berbeda, sikap kita berbeda, kelakuan kita berbeda, sehingga orang bisa melihat, loh ini berbeda karena apa? Karena Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ini nggak punya komitmen mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, kita bisa bertindak semau kita sendiri kok. Berkelakuan seenak perut kita sendiri, kita bertindak nggak lagi mementingkan hati Tuhan, nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Akhirnya apa? Kelakuan dan tindakanmu sama jahatnya dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Buat apa? Ikut ibadah tapi kalau hati kita jahat, kelakuan kita busuk, mulut kita kotor, pikiran kita najis, dan kita melakukan segala sesuatu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bekerja pun nggak tulus, malsuin pajak, hidup ngawur, penuh kebencian, ngomong kasar dengan pasangan, tidak pernah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Percuma kita ikut ibadah. Kalau kita benar-benar ikut ibadah, mengambil keputusan jadi orang Kristen, ya harus berubah. Kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu, ucapanmu, perbuatanmu harus berubah. Semakin hari semakin menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Coba kita ini seringkali diperhadapkan dengan komunitas, mungkin di kantor, di pabrik. Kita ketemu dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kalau orang gak kenal Tuhan, mulutnya jahat, kelakuannya jahat, wajar karena dia belum ngerti kebenaran. Tetapi kita ini yang sudah menjadi orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah ikut ibadah, melakukan banyak kegiatan, apalagi sudah punya gelar hamba Tuhan dan pendeta. Tapi kalau motivasi kita jahat, mulut kita jahat, kelakuan kita jahat, motivasi hidup kita jahat, ya kita nggak jauh beda dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kalau kita nih kumpul dengan orang-orang fasik, kumpul dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan, kumpul orang-orang yang belum bertobat, justru kita di sana menjadi terang, menjadi garam, memberkati mereka dengan sikap, tindak tanduk, kelakuan, dan perbuatan kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mereka akan melihat bahwa real kehidupan kita ini benar-benar berbeda, menghidupin kebenaran firman Tuhan. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan berkeliling mesbahmu ya Tuhan. Tuhan itu begitu kudus, begitu suci, dia tidak bisa bergaul dengan dosa. Makanya sebelum kita berdoa, nyembah Tuhan, kita mendengar firman, minta Tuhan kuduskan, sucikan hati kita. Buat apa kita ini ikut ibadah segala macam, ikut ibadah online, onsite, ikut Zoom, ikut seminar, dan lain sebagainya. Tetapi hati kita jahat, mulut kita jahat, kita hidup dalam kepahitan. Orangnya ego sekali, pemarah, emosian. Dan hidup kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, orang-orang model kayak begini bukan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kita ini harus didapatin, hati kita ini semakin hari semakin benar. Makanya sebelum kita berdoa, minta Tuhan selidikin sampai kedalaman batin. Kalau didapatin hati kita itu busuk dan jahat, kita bertobat, berubah. Minta darah Yesus mengampuni kita setiap hari loh. Kita koreksi hati kita nih. Karena
Seringkali kita ini merasa benar menurut pandangan kita sendiri. Kita merasa hebat, merasa tahu kebenaran, sudah bisa khotbah, sudah melayani orang, sudah memberi makan orang miskin, sudah membantu para hamba Tuhan, berkati hamba Tuhan. Dan kita merasa benar menurut cara pandang kita sendiri. Kita ini harus berubah. Kita harus benar-benar berubah. Kita harus minta izinkan Tuhan benar-benar mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Kita didapati menjadi orang yang berkenan, orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita benar-benar berubah. Kalau tidak, percuma. Kita bisa berdoa rajin ibadah, hati kita busuk. Orang rajin ibadah kok kelakuannya nggak berubah. Orang rajin berdoa kok nggak berubah. Orang kakunya nyembah Tuhan, mulutnya nyembah Tuhan, tapi karakternya tetap kasar, munafik, penuh kepalsuan, penuh ego, ngomongnya nyakitin orang lain, tukang menghakimi. Harusnya berubah. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita nyembah Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita ngerti kebenaran, kita hidupin dalam kebenaran, kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan ubah sampai kedalaman batin kita. Sampai kedalaman hal yang tersembunyi dalam pikiran kita pun, kita serahin kepada Tuhan. Jangan sampai ada didapatin kita ini hidup dalam kemunafikan dan kepalsuan. Jangan didapatin kita ini hidup penuh dengan kejahatan. Jadi harusnya setiap hari semakin kita benar-benar berubah. Harus berubah. Bapak Ibu, kalau engkau selama ini sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, karaktermu tuh busuk loh. Sikapmu busuk, kata-katamu busuk. Udah begitu keras kepala dan sombong belagu. Artinya engkau perlu bertobat dan berubah. Orang berjalan sama Tuhan, orang yang mengizinkan hidupnya dikoreksi Tuhan, pasti berubah. Pasti berubah. Perhatikan, ayat yang ke-7. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bagaimana kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan? Ya melalui hidup kita. Hidup kita akan menjadi benar-benar suratan yang terbuka. Benar-benar karena kita ini bergaul dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup dalam kebenaran, ya semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, keputusan kita, sikap hati kita, itu mencerminkan benar-benar perbuatan Tuhan di muka bumi. Karena hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Karena kita ini sudah menjadi orang yang lahir baru, dan di dalam diri kita, hati kita menjadi tempat tinggalnya Tuhan, kita menjadi baitnya Allah. Harusnya tindakan, perbuatan kita ini benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Manifestasinya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terlihat pasti kok, hidup kita ini menceritakan perbuatan yang ajaib dari tangan Tuhan yang di muka bumi ini, manifestasi melalui hidup kita. Apa tidak? Hidup kita ini loh, bisa dinikmatin orang lain apa enggak? Hidup kita bisa dinikmatin pasanganmu apa tidak? Kalau hidup kita ini kerjaannya hanya jadi batu sandungan, nggak jadi berkat. Orang kepahitan dengan hidup kita karena hidup kita ini ngawur dan sembrono. Artinya kita perlu bertobat dan berubah. Karena nggak bisa menceritakan perbuatan Tuhan. Bagaimana menceritakan perbuatan Tuhan kalau mulut kita jahat, pikiran kita jahat, kelakuan kita jahat, dan munafik, penuh kepalsuan, penuh motivasi busuk. Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Dan orang kan ngelihat manifestasi dari perbuatan dan tindakan kita. Bener enggak hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan? Bener enggak selama ini hidup kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu? Coba dicek, dilihat. Istrimu bisa menikmatin Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Suamimu bisa menikmatin Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Pegawaimu, anak buahmu, karyawanmu, teman bisnismu, saudara-saudaramu, bahkan orang tuamu, besanmu, mantumu bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Kalau tidak, hidupmu tidak mencerminkan perbuatan Tuhan. Tidak bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Hidup kita harusnya menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dari mana? Bukan hanya pinter ngomong saja, tapi dari kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita ini benar-benar mencerminkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Lo bener loh. Kalau ngadepin masalah kita bisa tenang,
enjoy. Ketika kita disakitin, kita bisa memberkati. Ketika dilukain, kita bisa tersenyum dan gak taruh kebencian. Ketika orang perlakukan buruk, kita gak marah-marah meledak-ledak, tapi kita penuh pengendalian diri. Ketika Tuhan bawa dalam proses permukaan, kita bersyukur, bukan gerutu, bukan ngeluh, bukan ngomel. Ketika Tuhan bentuk, kita bukan mengeraskan hati, membenarkan diri, tapi rileks. Ketika orang lain tegur dan nasihatin, kita terima itu sebagai didikan dan nasihat, ajaran supaya kita semakin hari semakin berjalan dalam kebenaran dan kesucian. Tapi kalau perbuatan kita ini sebaliknya, udah galaknya bukan main, ketusnya, tukang menghakimi, tukang membedakan satu dengan yang lain, memandang muka, memandang status sosial, memandang warna kulit, mulutnya, ketusnya bukan main, bagaimana mungkin mencerminkan perbuatan Tuhan? Justru malah mencerminkan perbuatan iblis. Hidup kita harus mencerminkan perbuatan Tuhan. Hidup kita harus menjadi manifestasi perbuatan Tuhan di muka bumi ini. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kita ini sudah lahir baru, Roh Allah tinggal di dalam batin kita. Setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui semua yang kita kerjakan dan kita lakukan. Kalau orang Kristen seperti ini, apalagi hamba Tuhan, memiliki keintiman pergaulan seperti ini dengan firman, bergaul dengan kesucian dan kekudusan, memiliki ketetapan hati untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, pasti hidupnya diberkati, pasti hidupnya dalam kelimpahan, pasti hidupnya berjalan dalam ketepatan nilai. Semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Perhatikan ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta padamu, rumah kediamanmu, pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Benar kita mencintai Tuhan di rumah kediamanmu. Coba dicek. Kamu berdoa mencari Tuhan karena mencintai dan mengasihi Tuhan atau karena ada masalah? Kalau kita real mencintai Tuhan, mencintai rumah kediaman Tuhan, pada tempat kemuliaanmu bersemayam, karena kita ini benar-benar mengasihi Tuhan, kita luangkan waktu lebih banyak sama Tuhan. Kita bergaul dalam keintiman. Mau kita punya masalah, maupun kita nggak punya masalah, setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Setiap hari kita rindu pingin kenal Tuhan, memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Di kitab Wahyu jelaskan kalau kita memiliki rasa haus dan lapar, nggak memiliki kerinduan lagi dengan Tuhan, artinya kita menjadi suam-suam kuku dan suatu hari kita akan dimuntahkan. Nggak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Kita menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan harusnya. Memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Makanya kita mencintai tempat kediamanmu, tempat engkau bersemayam. Di mana? Di ruang Maha Kudus, di ruang Maha Suci, di tempat yang maha tinggi. Bergaul dalam keintiman. Orang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul dalam keintiman setiap hari, pasti hidupnya berubah. Pasti dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal cemar, semakin hari semakin nempel sama Tuhan. Bayangkan kalau hidup kita nempel sama Tuhan, kuasanya akan mengalir. Musa bergaul dengan Tuhan. Musa memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Dia menyembah Tuhan 40 hari, 40 malam. Apa yang terjadi ketika dia turun ketemu dengan orang Israel? Mukanya bercahaya, karena ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui hidupnya. Kalau kita tiap hari bergaul dengan Tuhan, nyembah Tuhan, pasti hidup kita itu berubah. Semakin dipercayakan perkara ilahi, memiliki kuasa dan otoritas, semakin diurapin Tuhan, semakin menikmatin semua keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan namanya. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Orang cinta itu akan memberi waktu lebih banyak, memberi hidup sepenuhnya. Dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ini orang yang memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Harusnya setiap orang percaya harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kenapa kita bisa mencintai pasangan kita? Sekalipun dia memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena kita sungguh mencintai. Kita beri hati kita. Kita beri hidup sama pasangan kita. Sekalipun kondisinya apapun yang terjadi, kita tetap mencintai. Harusnya kita cinta sama Tuhan melebihi kita mencintai pasangan hidup kita. Kita beri yang terbaik. Kita ini gak bisa mencintai pasangan hidup kita, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Ngomong kosong saja.
Bagaimana hidup kita ini hidup dalam perceraian, terus hidup ngaco, kita tinggalkan pasangan hidup kita memilih hidup dalam perzinahan. Terus kita bisa cinta Tuhan, palsu semuanya. Kalau kita mencintai Tuhan, orang yang mencintai Tuhan semakin mencintai pasangan hidupnya. Pasti. Orang yang mencintai Tuhan, tidak mungkin dia akan menyakitin orang lain, apalagi pasangan hidupnya. Pasti orang berubah, kelakuannya berubah, karakternya berubah. Makanya harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Bergaul dengan firman setiap hari. Orang yang bergaul dengan Tuhan semakin memiliki ketenangan di dalam batinnya. Tidak panikan, tidak stres, tidak bingung. Relax, enjoy, menikmati semua kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Hidup berjalan dalam ketepatan ilahi. Nikmatin Tuhan. Sekalipun dia ngadapin masalah apapun juga, dia tahu Tuhan sumber kekuatannya. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan hidupnya. Amin. Ayat yang ke-9, janganlah mencabut nyawaku bersama orang berdosa, atau hidupku bersama dengan orang penumpah darah. Pasti berbeda lah. Kelakuan orang yang benar, orang yang hidupnya dalam kekudusan, orang yang berharga hidup dalam kesucian dengan orang berdosa, itu pasti berbeda. Ujung hidupnya berbeda, dampaknya berbeda, pengaruhnya berbeda. Bahkan keturunan pun akan berbeda. Ini orang-orang yang hidupnya pasti memiliki destinasi Tuhan dan menggenapi destinasi Tuhan. Ayat yang ke-10, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangannya kanan menerima suap. Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian, pikirannya, perbuatannya, tindakannya hidup dalam kekudusan dan kesucian. Tidak ada pikiran kotor, tidak ada pikiran najis. Fokusnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskan aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku memuji Tuhan dalam jemaah. Kalau kita ini hidup dalam ketulusan dan kemurnian hati, Tuhan pasti jagai lindungi. Orang yang hidup dalam kemurnian batin, orang yang hidup dalam ketulusan, hidup dalam kekudusan dan kesucian, pasti Tuhan jagain proteksi. Tuhan pasti tuntun. Karena Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan itu menetapkan. Kalau hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menetapkan setiap langkah kita loh. Tuhan akan tuntun. Tuhan akan bawa kepada destinasi ilahi. Tuhan tuntun. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Setiap langkah kita dituntun Tuhan. Menuju destinasi ilahi. Menuju tanah perjanjian yang penuh kelimpahan, penuh anugerah dan kemurahan. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Izinkan hari ini Tuhan mengkoreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Jangan sampai ada kejahatan sedikit pun juga. Jangan ada sampai kemunafikan dan kepalsuan hidup. Kalau didapatin masih ada kepalsuan hidup, motivasi jahat, kelakuan busuk, bertobat dan berubah. Tuhan akan membawa engkau menikmatin jalan penuh kemuliaan. Sekalipun jalan itu penuh dengan permukaan, ujungnya engkau akan dipromosi, ditinggikan. Tuhan harus meremukkan sampai kedalaman batin kita. Sampai hati kita didapatin menyenangkan hatinya, mempermuliakan namanya. Saya berdoa, firman hari ini benar-benar mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Dan engkau bisa mengambil keputusan untuk berubah menjadi semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Tuhan, berikan kemampuan ketika engkau menyelidiki dan menguji batin kami. Kami tidak dapat menjadi orang yang berkenan di hadapanmu. Tetap hidup kudus dan menyenangkan hatimu. Berikan kemampuan kami waktu kami diremukkan. Waktu kami harus pikul salib sangkal diri. Engkau sendiri yang hibur. Engkau sendiri yang akan bentuk kami sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kekuatanmu secara ilahi dan Engkau dapatin terus hati kami benar dan menyenangkan hatimu. Kami mau mengejar perkenananmu ya Tuhan mulai hari ini. Terus bawa kami ngalami namanya pergaulan intim dengan Engkau setiap hari. Berkat-Mu melimpah-limpah untuk setiap orang yang mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Firman ini kami materaikan dengan darah anak domba Allah terpahat dalam loh batin kami. Ini berdoa orang yang sedang bergumul, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan.
Berkat-Mu berkelima. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah-limpah buat kami Tuhan. Kami sampai garis akhir tetap menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you.